Shalom, selamat hari Kamis, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami minta tuntunan daripada kuasa Roh-Mu, karena kami menyadari kami memerlukan Engkau. Bertahtalah di tengah-tengah ibadah kami, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami.
Berkati setiap dari kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema satu minggu ini berbicara tentang bagaimana kita mengkokohkan hati, merajut ketabahan. Menghadapi hari-hari ini, yang kita hadapi bukan perkara yang mudah. Memang kalau kita perhatikan, ketika awal tahun 2020, dunia digegerkan dengan kemunculan virus corona yang kita kenal dengan nama COVID-19. Dan memasuki bulan Juli, kita harus diperhadapkan dengan kenyataan bagaimana angka penderita COVID di Indonesia terjadi peningkatan. Sehingga akhirnya pemerintah kita melakukan satu kebijakan yang merupakan kebijakan yang tidak mudah. Di satu sisi, kebijakan yang diambil akan mempengaruhi banyak sektor untuk masyarakat. Tetapi ketika tidak diambil kebijakan ini, maka akan tidak dapat menekan peningkatan penderita COVID di Indonesia. Tentu doa kita sebagai orang percaya, kita berharap bahwa badai ini segera berlalu. Masyarakat boleh kembali pulih dalam perekonomian, tetapi juga pulih dari virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita menghadapi persoalan ini? Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-31. Khususnya ayat 31 akan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 40 ayat 12 sampai 31 menceritakan tentang pujian akan hikmat, kebesaran, keagungan dan kuasa Tuhan. Dialah sumber kekuatan bagi orang yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Di tengah segala kelesuan dan segala kelemahan kita, saat kita hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup untuk berdampak menjadi garam dan terang dunia, bahkan membawa setiap jiwa-jiwa dari gelap kepada terang Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kepada kita pertolongan. Tuhan tahu saat kita telah mencapai ujung keterbatasan kita. Dialah yang akan memberikan kekuatan sehingga kita dapat menunaikan panggilannya, dapat melewati setiap badai persoalan yang ada di hadapan kita. Janjinya sangat jelas, orang yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru untuk mengatasi semua kelelahan dan keterpurukan. Mereka akan terus bergerak maju. Mereka akan memperoleh kemenangan atas semua tantangan dan rintangan. Hal itu berarti tidak peduli apapun yang kita alami saat-saat ini, janganlah berkecil hati. Jangan dahulu menyerah. Jangan dulu kita mengangkat tangan untuk menyatakan saya menyerah terhadap keadaan saat-saat ini. Tetapi kita harus menyadari perjuangan kita belum berakhir. Perjuangan kita belum mencapai garis finish. Sementara kita menantikan Tuhan dan terus memperjuangkan setiap panggilan dan mandatnya untuk menjadi garam, menjadi terang, untuk membawa kabar baik tentang Injil Kerajaan Allah. Maka Dia mengajari kita untuk mengkokohkan hati kita, mengkokohkan iman kita, sehingga kita tidak lagi mudah lelah. Malah kita semakin kuat melaju dalam setiap langkah yang kita ambil bersamanya. Sebab itu ketika kita mengiyakan panggilannya,
Tuhan sesungguhnya telah mengurapi kita dengan iman untuk berkuasa. Untuk itu, kekasih Tuhan, rahasia iman untuk tetap mengkokohkan hati kita, mengkokohkan iman kita, merajut ketabahan adalah dengan berdoa dan nantikan Tuhan. Hari-hari ini teruslah berdoa menantikan Tuhan. Biarlah kekuatan yang baru terus boleh ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kepercayaan yang Engkau berikan. Kami masih boleh ada, kami masih boleh mendengar kebenaran firman. Bahkan Engkau memberikan kepada kami tugas, mandat untuk menjadi garam, menjadi terang, memberitakan kabar baik. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar buat kami. Untuk itu Tuhan, bantu kami untuk kami terus kokohkan hati kami, untuk kami terus mengkokohkan iman kami. Kami tetap tabah menghadapi setiap persoalan yang ada di hadapan kami. Ajar kami agar kami semakin kuat dan tidak menjadi lemah dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang baru setiap harinya. Engkau akan berjalan tidak menjadi lelah. Engkau akan terus melangkah bersama dengan Tuhan dan tidak menjadi lesu. Bapak Ibu, hari Minggu besok kita masih tetap ibadah secara onsite. Minggu pertama di bulan Agustus barulah kita akan ibadah secara onsite. Ibadah minggu besok tanggal 25 Juli kita masih melakukan secara online. Saudara bisa menyaksikan di Facebook GBI Purwadadi dan akan ada siaran ulangnya, ringkasannya di GBI Purwadadi Official di YouTube Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.